apa kesan Anda masuk SMA 43? Yang sebenarnya yang harus ditanya ini, kenapa saya masuk SMA 43 tuh? Nah, di situ saya qadarullah, Allah memberikan saya petunjuk untuk masuk SMA 43 itu banyak sekali yang saya dapat pelajari di situ. Jadi kenapa kok bisa sih saya masuk SMA 43? Nah, ceritanya itu ketika saya sama guru ngaji saya lagi berbincang lah, lagi ngobrol kita. Nah, di situ kesempatan tuh saya bertanya tuh tentang SMA. Kata saya, Ustaz, SMA yang bagus di mana sih? Nah, pas lagi itu tuh Ustaz saya bilang, Ustaz, coba kamu masuk di SMA 43 aja. Nah, di situ saya bertanya lagi, Ustaz, kenapa SMA 3? Nah, itu di mana sih, Ustaz? Nah, kata saya seperti itu tuh, kata Ustaz saya, udah coba kamu masuk di SMA 43 aja. Nah, di situ saya baru tahu yang namanya itu SMA 43 tuh. Saya awalnya itu pas ketika SMP itu saya nggak mengenal yang namanya SMA 43 tuh. Nah, di situ tuh qadarullah, Allah memberi saya kelancaran untuk masuk di SMA 43. Nah, di situ saya mendapatkan pelajaran dan kesan pertama saya itu tentang ya pastinya itu mendapatkan teman. Di situ saya mendapatkan teman banyak sekali, entah itu satu pikiran, satu pendapat, satu rasa, itu saya dapatkan dari teman-teman itu. Nah, di situ saya mendapatkan yang namanya itu luar biasa solitan. Terus kita, nah pas ini yang saya selalu mengingatkan tuh di SMA 43 itu, saya sering nongkrong setiap hari setiap jam istirahat. Pasti itu saya sama teman saya itu kita nongkrong di masjid, sholat duha, kita bareng-bareng di situ. Itu luar biasa teman-teman, kenikmatan kita berteman di SMA 43. Nah, itu yang kesan pertama, itu yang saya dapat pelajaran di situ. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa, bukan pelajaran yang di kelas saya dapatkan, tapi pelajaran yang namanya itu leadership. Itu jiwa kepemimpinan. Itu yang saya dapatkan di SMA 43. Nah, di situ saya dibangun yang namanya jiwa kepemimpinan. Nah, pas lagi itu saya mendapatkan amanah menjadi ketua rohis, ketua kelas. Nah, di situ saya yang namanya itu jiwa kepemimpinan saya keluar. Nah, jiwa pas ketua rohis saya mendapatkan amanah banyak sekali, tanggung jawab ngurusin yang namanya bulan puasa, bulan Ramadan. Itu saya sangat mendapatkan ya pelajaran atau pengalaman yang sangat luar biasa. Disitulah saya mendapatkan jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Nah, di ketua kelas saya dapatkan jiwa kepemimpinan itu dari guru saya, wali kelas saya, itu Bu Ade. Itu luar biasa, itu Bu Ade tuh. Ya, sangat luar biasa lah Bu Ade itu. Beliau itu mengajarkan saya yang namanya itu mengurus kelas, terus mengatur kelas juga, itu bagaimana. Dan sering saya ketika saya membuat kesalahan dalam memimpin ketua kelas, dan beliau itu langsung menegur saya atau mengingatkan saya, dan beliau itu langsung luar biasa tuh mengingatkan saya dengan langsung saya mendapatkan jiwa-jiwa kepemimpinan situ. Nah, itu dua kesan dan dua pelajaran yang saya dapatkan. Jadi di SMA 43 itu bukan sekedar hanya belajar di kelas saja, tapi di SMA 43 itu malah yang saya dapatkan itu kayak jiwa kepemimpinan, organisasi, sosialisasi, itu yang saya dapatkan di SMA 43. Jadi sangat bersyukur, alhamdulillah saya sangat bersyukur saya ditakdirkan untuk menjadi siswa SMA 43. Dan yang pastinya itu guru-gurunya serba bermacam-macam gitu, entah yang galak-galak beneran, yang baik-baik beneran. Dan di situ sebagai pelajaran buat saya tuh,
Karena untuk menghadapi guru-guru seperti itu, saya harus beradaptasi itu. Misalkan saya mendapatkan guru yang galak, saya gimana harus saya beradaptasi, harus mengimbangkan kondisi saya, harus kita pokoknya itu saya belajar di situ jangan panik gitu, jangan sekedar panik di situ. Dan situ saya mendapatkan pelajaran banyak itu baru 3 yang saya dapatkan pelajaran atau pesan di SMA 43. Pesan saya untuk keluarga SMA 43 itu khususnya yang pertama itu untuk teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya, seangkatan saya. Ini ada 3 pesan untuk teman-teman saya tuh. Yang pertama itu tetapkan tujuan kita. Yang kedua, ubah kebiasaan kita. Yang ketiga itu tetap bersyukur. Nah, yang pertama tadi menetapkan tujuan kita. Kenapa sih kita tuh harus menetapkan tujuan kita? Karena kalau kita mempunyai tujuan hidup, itu insya Allah kehidupan kita itu bakalan yang namanya itu berjalan semestinya yang kita inginkan. Nah, makanya yang pertama itu pesan saya untuk teman-teman tuh tetapkan tujuan kita. Dan bagaimana cara kita menetapkan tujuan kita yang baik dan benar. Nah, saya mengutip buku Tour de Waringin, yaitu Financial Revolution di bab 5. Kita bisa cari tuh ada 3 gimana cara kita tuh menetapkan tujuan kita yang baik dan benar. Yang pertama itu isi tujuan kita dengan energi positif. Why? Kenapa kita harus mengisi dengan tujuan kayak gitu? Harus yang positif. Karena alam bawah sadar kita, ketika kita menginginkan, misalkan dalam bawah sadar kita nih, kita dalam hati kita mengucapkan saya tidak akan gagal. Nah, alam bawah sadar kita tuh menolak yang namanya kata tidak tuh. Jadi secara tidak langsung itu alam bawah sadar itu akan yang namanya itu membayangkan sisi yang namanya itu kegagalan tuh. Nah, makanya kita isi tujuan kita dengan energi positif. Misalkan kita ganti ucapan kita dalam hati itu, saya pasti bisa. Misalkan ingin kuliah di universitas, saya pasti bisa masuk di Universitas Indonesia. Seperti itu tujuan kita tuh. Harus isi dengan energi positif. Yang kedua, itu isi tujuan kita tuh dengan spesifik. Nah, kebanyakan dari kita tuh tujuan kita tuh nggak spesifik. Contohnya itu saya ingin bangun pagi. Nah, itu bingung bangun paginya itu jam berapa? Entah itu pengen jam 8 atau jam 1. Itu kan kurang spesifik. Nah, makanya itu kita isi tujuan kita itu dengan spesifik. Misalkan kita ingin bangun pagi, bangun pagi itu jam berapa? Misalkan jam 3:30 sebelum subuh. Nah, itu spesifik. Dan situ alam bawah sadar kita tuh akan bereaksi. Nah, itu akan merespon pikiran kita tuh. Nah, makanya itu tujuan kita harus spesifik. Yang ketiga itu tulis tujuan hidup kita tuh. Kebanyakan orang-orang sukses itu menulis tujuannya, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos atau Jack Ma. Itu mereka itu menulis tujuannya. Itu Bill Gates itu menulis tujuannya itu ketika dia lagi di Harvard tuh. Lagi di Harvard, beliau tuh ditulis tuh umur sekian, umur 30 tahun beliau menjadi milioner, atau terus umur sekian dia menjadi yang namanya itu filantropis. Itu makanya tujuan kita tuh harus ditulis agar tujuan kita tuh menjadi kenyataan. Nah, itu pesan pertama tuh, menetapkan tujuan kita. Yang kedua, untuk teman-teman saya, sahabat saya, nah, ubah kebiasaan kita nih. Misalkan yang tadi malas menjadi rajin, yang rajin menjadi sangat rajin. Itu yang harus kita ubah kebiasaan kita. Karena jika kita ingin tahu masa depan kita harus tahu kebiasaan kita tuh ngapain aja setiap hari. Nah, di situ yang peran kebiasaan kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, yang ketiga itu selalu bersyukur.
Nah, ini yang sangat utama ini, selalu bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bersyukur. Entah itu kegagalan, kita harus bersyukur, serius. Karena itu kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk kita menjadi sukses itu. Nah, makanya kita tuh selalu bersyukur, alhamdulillah untuk yang muslim, dan itu luar biasa. Ketika kita mensyukuri atas segala kenikmatan, atas segala yang diberikan oleh Tuhan, maka dari itu kita mendapatkan ketenangan dalam hati. Kita merasakan plong, wah masya Allah, ini kita mendapatkan yang namanya jiwa ketenangan. Nah, itu 3 hal pesan untuk teman-teman seangkatan saya. Untuk pesan untuk adik-adik kelas saya atau yang ingin masuk di SMA 43, ingat, sekolah di SMA 43 itu bukan sekedar mencari nilai. Nilai itu soal belakang. Tapi yang kita cari di SMA 43 itu yaitu ilmu yang namanya bersosialisasi, ilmu yang bangun relasi. Kita tuh harus tahu bangun kayak gitu. Yang kita pelajarin harus di SMA 43 itu kayak gitu. Jadi itu nilai itu soal belakang. Nah, soal belakang, tapi kita harus diiringi dengan nilai juga kan yang baik. Maka dari itu kita isi tuh kegiatan SMA 43 itu dengan yang namanya sosialisasi, terus berorganisasi. Itu banyak di SMA 43 Eskul, kayak Rohis ada, Paskibra ada, terus PMR juga ada, terus banyak pramuka juga ada. Nah, di situ kita isi tuh kegiatan kita. Karena kita isi kegiatan kita dengan yang positif, di situ kita menjadi yang namanya pengalaman. Pengalaman itu sangat luar biasa. Karena pelajaran terbaik adalah pengalaman. Itu yang saya rasakan selama saya di SMA 43. Dan pesan saya untuk guru-guru tercinta saya, selalu bersemangat menjalankan kegiatan pembelajaran untuk siswa-siswa di SMA 43. Karena untuk guru-guru itu sangat luar biasa, sangat mulia karena itu ketika kita bermanfaat untuk orang lain, itu kita bagian dari orang-orang yang terbaik di dunia ini. Untuk itu, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, pesan-pesan dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.